Setiap orang yang mengalami permasalahan hukum pasti memiliki berbagai kebutuhan ketika menyelesaikan masalahnya. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut, pada tahun 2019, IJRS dengan dukungan Yayasan Tifa melakukan survei kebutuhan hukum di 2 provinsi, yaitu Lampung dan Sulawesi Selatan. Survei kebutuhan hukum ini berfokus pada perspektif individu untuk melihat bagaimana perjalanan mereka dalam menghadapi permasalahan hukumnya. Survei ini mengukur 5 hal, yaitu permasalahan hukum yang dialami, pola perilaku masyarakat saat mengalami masalah hukum, apakah ia menceritakannya, mencari bantuan, mencari informasi, atau bahkan tidak melakukan apapun. Kondisi organisasi bantuan hukum, dampak dari permasalahan hukum, dan terakhir, kemampuan dan persepsi masyarakat terkait permasalahan hukum. Survei ini memiliki beberapa temuan menarik, yaitu 44,5% masyarakat di Lampung dan 77,2% masyarakat di Sulawesi Selatan mengalami masalah hukum dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Sayangnya, mayoritas dari orang yang memiliki masalah ini berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi. Permasalahan yang paling banyak dialami di Lampung dan Sulawesi Selatan adalah masalah kriminalitas, utang piutang, dan kecelakaan. Mayoritas masyarakat menganggap permasalahan yang terjadi disebabkan oleh nasib atau takdir dan buruknya situasi ekonomi. Secara umum, banyak masyarakat yang menceritakan permasalahannya, namun hanya sebagian kecil yang mencari bantuan dikarenakan adanya anggapan bahwa proses yang dilalui akan semakin berbelit-belit. Bagi masyarakat yang mencari bantuan, mereka lebih memilih ke keluarga, tokoh setempat, dan aparat penegak hukum dibandingkan kepada pendamping hukum. Dalam menghadapi permasalahan hukum, masyarakat mengalami dampak negatif, baik finansial, seperti biaya komunikasi, biaya medis, hingga biaya lain di luar prosedur, maupun non-finansial seperti retaknya hubungan rumah tangga. Secara umum, kemampuan hukum masyarakat di kedua provinsi tersebut cukup tinggi. Mereka telah mengetahui haknya dan cara penyelesaian masalah hukumnya. Namun, masih banyak masyarakat tidak mengetahui bantuan hukum gratis, tidak memiliki aset atau dana untuk menyelesaikan permasalahan hukum, dan masih membutuhkan orang lain ketika berbicara di depan umum. Kesimpulannya, masyarakat di kedua provinsi ini masih memiliki kebutuhan hukum yang belum terpenuhi, terutama soal bantuan hukum, termasuk ketersediaan informasi dan cara mengaksesnya. Maka, peningkatan kapasitas hukum masyarakat perlu dilakukan, baik melalui pendidikan hukum hingga penyediaan portal informasi yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, terutama yang mengalami permasalahan hukum, sehingga nantinya masyarakat yang mengalami masalah hukum dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya.